Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bapak-bapak hadirin jamaah Zoom ya. Sekarang ada namanya jamaah Zoom ya, karena kita menggunakan Zoom. Mudah-mudahan pagi yang indah ini Allah merahmati kita semuanya, karena niat baik kita untuk berbicara tentang salah satu peribadatan sosial yang sekarang sedang kita galakkan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentu tidak lupa kami panjatkan, kita panjatkan semua kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan niatan baik yang kita rencanakan pagi hingga siang ini menjadi amalan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi bagian vitamin ruhani dari kita semuanya. Hari ini teman-teman akan bicara tentang wakaf, yang pada dasarnya wakaf ini masih menjadi kosakata yang belum sepenuhnya banyak yang paham, tetapi sedikit demi sedikit kita sudah mulai mengenalkan, mulai dari wakaf yang sederhana hingga wakaf yang sifatnya complicated. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Yuswo Hadi yang sudah bersedia untuk hadir, memberikan materi dan pencerahan kepada teman-teman semuanya, dan juga Mas Bobi yang juga sudah hadir untuk bicara pada siang hari ini, juga teman-teman Dompet Duafa dan para hadirin sekalian. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Yang pertama, mungkin saya ingin mengingatkan bahwa kita pada saat ini memasuki Society 5.0, jadi kita itu masuk gelombang peradaban masyarakat 5.0 yang diinisiasi oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019, di mana masyarakat saat ini setelah terdisrupsi dengan adanya industri 4.0, maka masyarakatnya mulai berubah peradabannya. Nah, peradaban yang sudah berubah inilah pada akhirnya menuntut kita semua untuk melakukan adaptasi. Jika resolusi industri 4.0 yang telah menggetarkan kita sampai saat ini, di mana artificial intelligence dan Internet of Things menjadi bagian penting di dalam industri ini, maka Society 5.0 ini akan melakukan adaptasi. Jika pada sebelumnya di industri ini digital dan teknologi ini menjadi dewanya, maka di Society 5.0 ini pada dasarnya adalah bagaimana manusia ini masih menjadi raja atas berbagai kemajuan teknologi yang ada sekarang ini. Nah, peradaban manusia yang saya yakin melalui qadarullah yang terjadi saat ini, adanya pandemi 19, peradaban yang berubah ini berlangsung sangat cepat, dan ini memerlukan adaptasi yang tentu saja tidak mudah. Tapi saya meyakini bahwa manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi secara cepat atas perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya. Nah, mudah-mudahan materi yang akan disampaikan Pak Yuswo pada pagi hari ini yang berkaitan dengan market Muslim pasca pandemi ini tidak lepas dari pendekatan kemanusiaan yang sedang berubah ini, peradaban kemanusiaan yang sedang berubah ini.
Yang kedua, yang ingin saya sampaikan bahwa lembaga-lembaga seperti Dompet Duafa dan lembaga amil zakat dan wakaf yang lain, dengan adanya perubahan society ini akan memiliki challenge yang lebih besar, akan memiliki tantangan untuk lebih kreatif, sehingga tidak mungkin kalau kita mengandalkan cara-cara lama yang misalnya saja fungsi amil atau fungsi nazir tidak sekedar mendistribusikan harta yang diamanahkan atau benda-benda yang diamanahkan kepada kita, tetapi bagaimana kita bisa dengan kreativitas kita yang dipenuhi dengan fasilitas teknologi dan informasi ini bisa menciptakan maslahat manfaat yang lebih besar. Ada dua hal yang mesti tetap dijaga ketika mengelola wakaf maupun benda zakat yang kita produktifkan. Bagaimana menciptakan social impact yang maksimal, tetapi juga untuk keberlangsungannya tetap harus memikirkan economic impact-nya. Karena dengan dua hal ini, pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk peribadatan ini bisa berlangsung dan langgeng lebih lama. Nah, inilah sebenarnya tantangan yang menurut saya akan menjadi akan berada di depan kita. Ada dua kombinasi sumber dana sosial yang ada di masyarakat Muslim. Yang pertama zakat dan yang kedua wakaf. Dua sumber dana ini akan menjadi motor dari perubahan atau peningkatan kemaslahatan kepada umat. Zakat bisa kita gunakan sebagai dana untuk operasional, kemudian wakaf lebih banyak kita peruntukkan untuk CAPEX, capital expenditure, karena memerlukan satu biaya-biaya besar untuk capital. Nah, semuanya itu ujungnya adalah bagaimana kita bisa memproduktifkan harta atau benda-benda yang diamanahkan kepada nazir atau kepada amil yang diberikan amanah tersebut. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan di forum ini adalah kemampuan atau peningkatan kapasitas para pengelola dana-dana yang seperti Dompet Duafa atau yang lainnya, karena kemampuan menyerap terhadap perubahan paradigma di dalam mengelola setelah adanya industri 4.0 maupun society 5.0 ini akan mempengaruhi cara menghandle, bukan hanya menghandle dana yang diserahkan, tetapi juga cara menghandle komunitas atau masyarakat atau wakif atau nazir yang berhubungan dengan kita. Oleh karena itu menjadi penting pemahaman ini bukan hanya sekedar pemahaman secara syar'i ansih, tetapi kemampuan untuk mengelola secara sustain atas harta-harta yang diamanahkan. Pendekatan yang menekankan pada distribusi ketika harta atau benda wakaf yang kita kelola harus digeser menjadi peningkatan social impact yang makin maksimal. Nah, ini kebutuhan peningkatan kapasitas para pengelola ini akan menjadi penting. Yang keempat yang saya ingin sampaikan, Dompet Duafa atau lembaga-lembaga sejenis adalah lembaga sebagai agregator kebaikan. Kenapa kita sebut sebagai agregator kebaikan? Karena Dompet Duafa menjadi bertemunya orang-orang yang baik, yang pengen mengekspresikan kebaikannya dan menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagai agregator kebaikan, ini kita memiliki amanah yang cukup besar karena pertanggungjawabannya kepada Allah, maka
transparansi dan accountability dari setiap dana yang kita terima akan menjadi sangat penting. Mudah-mudahan sebagai agregator kebaikan, Dompet Duafa bisa menjalankan amanah tersebut. Tetapi juga kita harus menyampaikan bahwa untuk menjadi orang baik, sebagai agregator kebaikan kita juga harus mengkampanyekan tidak usah menunggu menjadi kaya atau super rich atau menjadi sultan, tetapi kita bisa memulai dari sedikit demi sedikit karena kebaikan tidak identik dengan kekayaan. Itulah yang mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Ada Mas Bobi sama Pak Yuswo Hadi, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Dan terakhir dan harapan kami adalah bagaimana semangat berwakaf ini bisa menjadi spirit kita semua, siapapun dari kita, mewakafkan ilmu, mewakafkan waktu, mewakafkan uang, mewakafkan harta benda yang lain, dengan kesadaran bahwa inilah investasi yang paling keren, karena kalau investasi di dunia ini paling kita hanya bisa menikmati selama hidup kita. Setelah kita mati, kita sudah tidak bisa menikmati lagi. Tetapi wakaf atau amal jariah adalah contoh investasi yang akarnya masuk ke tanah, pohonnya sampai ke langit. Jadi kita di bumi dan di langit bisa kesampaian dengan investasi tanda petik wakaf atau jariah yang kita kerjakan. Mudah-mudahan acara pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan saya sampaikan selamat berwebinar. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi dan mencatat segala yang kita lakukan sebagai sebuah kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.